Salam sejahtera umat-umat Tuhan, dimanapun saja Anda berada mengikuti siaran pelajaran pada kali ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi santapan kita bersama, agar hikmat yang Tuhan curahkan sempat menjadi bahagian hidup kita sebelum terlambat. Tajuk pelajaran kita pada kali ini adalah menjalani kehidupan di akhir zaman. Dan ungkapan-ungkapan pelajaran ini dikutip dari tulisan Ellen G. White. Saudara dan saudari sekalian, tidak dapat disangkal lagi bahwa pada akhir-akhir ini pelbagai peristiwa berlaku, berbagai musibah kita alami, berbagai kejadian berlaku di depan mata, sangat menunjukkan bahwa harinya telah tiba, kita berada di akhir zaman. Di tahun 2020 ini saja sudah kita alami hampir setahun kita dilanda dengan virus COVID-19, wabah yang menggemparkan seluruh dunia, sehingga setiap kegiatan tergendala. Saudara dan saudari sekalian, tentu bukan hanya ini yang akan tiba, yang akan terjadi. Tentu bumi ini menuju kepada pengakhirannya sudah. Akan ada banyak lagi peristiwa yang mendatang, yang ada di hadapan kita. Manfaatkanlah waktu, manfaatkanlah kesempatan pada kali ini untuk mendengarkan rincian pelajaran yang memperingatkan kita akan keadaan kita di hari-hari akhir zaman ini. Di dalam Titus 2 ayat 11 hingga 12 mengatakan, karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin, saudara. Bahwa sesungguhnya kasih karunia Allah memang sudah nyata. Kita sudah memang tahu bahwa sesungguhnya Yesus telah mati dan berkorban demi untuk semua manusia. Ayat yang kedua, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Waktu dan kesempatan yang masih ada sebelum Yesus datang kembali mengundang kita pulang ke surga adalah peluang bagi kita manfaatkan sebagai satu kesempatan untuk hidup bijaksana, untuk mempraktikkan keadilan Tuhan yang menjadi keadilan dalam hidup kita, untuk mempraktikkan ibadah yang setia, ibadah yang jujur, ibadah yang ikhlas dalam hidup kita sekarang ini. Sehingga kita akan laksanakan itu di bumi yang sempurna nanti. Titus 2 ayat 13 dan 14. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara dan saudari sekalian, dinyatakan dalam rangkap ayat terakhir, ayat 14 ini, bahwa kesempatan yang masih ada sementara menantikan penggenapan pengharapan ini, kita manfaatkan sebagai suatu umat yang terpilih, yang dikuduskan oleh Tuhan bagi kepunyaannya sendiri. Dan orang-orang itu adalah orang yang rajin berbuat baik. Saudara-saudari sekalian, kita selusuri maksud rajin berbuat baik dengan
lebih rinci lagi. Memperhati gaya hidup Kristen hari-hari yang terakhir. Yang pertama, peringatan dan dorongan agar setia. Bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang setia tanpa didapati sedang bersedia menantikan juru selamat. Saudara, bagaimana dikatakan setia jika tidak bersedia menantikan juru selamat? Saudara dan saudari sekalian, mari kita bertindak dengan setia. Bukan menunda waktu. Bukan menunding perkara, melainkan mengambil bahagian. Bahwa sesungguhnya kita harus jalani hidup ini dengan kesetiaan, bersedia setiap waktu, menanti datangnya juru selamat. Yang kedua, perhatikan dengan teliti tanda-tanda kedatangan akan muncul. Dan kamu tahu, sadar bahwa waktunya sudah dekat. Sesungguhnya seketika lagi keselamatan tiba. Saudara dan saudari sekalian, kita disaran, kita diberi amaran, kita diperingatkan agar teliti tanda-tanda yang sedang bermunculan. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Jangan anggap bahwa setiap perkara, setiap peristiwa yang terjadi, yang kita alami ini adalah biasa-biasa saja ataupun lumrah. Saudara-saudari sekalian, setiap yang berlaku di bumi ini ada bahagiannya sebagai tanda-tanda yang Tuhan nyatakan, yang menandakan bahwa waktunya Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, sementara menanti hari yang penuh berkat, di mana kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus terserlah. Kamu jelas terserlah, hidup mengawal diri dan menghormati Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, ini adalah hidup orang Kristen di hari-hari yang terakhir. Hidup terserlah, tidak bersembunyi, tetapi berdiri sebagai orang yang tidak angkuh, tidak ego, dengan segala pengetahuan yang Tuhan bekalkan dalam jiwa, dalam hati, dalam hidup. Sentiasa mengawal diri dan hormat besar kepada Tuhan. Dengan demikian, kita menyatakan dengan jelas, kita menyerlahkan gaya hidup Kristen yang sejati. Gaya hidup Kristen yang sejati. Yang keempat, sebagai orang yang ditebus Kristus Yesus dan menjadi wakil Tuhan, orangnya tekun melaksanakan pekerjaan yang baik. Sebagai pekerja efektif yang memiliki jalinan hubungan benar dengan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan kelihatan pada mereka. Apapun status dan kedudukan Anda, saudara, Anda adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Jika status dan kedudukanmu sebagai orang yang berada, memiliki harta dan pengaruh, pergunakanlah itu agar setiap orang yang memperhatikan Anda pada status Anda akan disinari cahaya kemuliaan Tuhan yang bercahaya, bersinar dalam hidup Anda. Mungkin Anda seorang yang telah diberikan kesempatan yang terbaik. Mungkin Anda adalah orang yang terpilih sebagai seorang yang terpelajar dan kini memiliki segala hikmat. Saudara dan saudari, inilah masanya. Pergunakan setiap ilmu, hikmat, kebijaksanaan yang telah Tuhan kurniakan kepada Anda, agar setiap orang yang memerlukannya, setiap orang yang memerlukan kebijaksanaan dan kemampuan Anda menyampaikan firman dan sabda, beroleh kesempatan untuk memilih menjadi percaya. Saudara dan saudari, sekalipun keadaan dan status Anda sebagai seorang
yang sederhana atau miskin. Anda memiliki kebajikan untuk membuatkan cahaya kemuliaan Tuhan kelihatan dalam hidup Anda. Tidak pernah kurang orang-orang di muka bumi ini yang bersandar pada Tuhan dan bergantung pada kekuatan Tuhan untuk menjalankan bahagianya sebagai cahaya kemuliaan Tuhan, sebagai pekerja yang efektif bagi Tuhan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kelima, saudara, umat Tuhan berjaga dan waspada. Jangan terpujuk dengan suara ramai yang berkumandang damai-damai apabila Anda sendiri mengetahui bahwa tidak ada kedamaian lagi. Pujuk rayu juga berkumandang di sini sana, mengatakan jangan mengganggu diri. Itu adalah usaha kegelapan, saudara dan saudari sekalian. Mereka menyatakan bahwa masih terlalu lama lagi, masih panjang masa lagi, dan membuatkan perhitungan itu mengheret mereka sebagai orang yang kedapatan tidak bersedia, tidak berjaga, dan tidak waspada. Saudara dan saudari sekalian, jangan diheret dengan ungkapan-ungkapan yang memukau, dengan ungkapan-ungkapan ramai. Kuatkanlah hatimu sendiri untuk melihat dengan bijaksana akan hikmat Tuhan, agar Anda tidak berpihak pada mereka yang ramai namun di jalan yang salah. Gaya hidup orang Kristen di akhir zaman yang keenam. Kita harus berada di golongan orang yang memandangkan kuat kedatangan Kristus hampir tiba. Saudara dan saudari sekalian, Kristus hampir tiba. Jangan goyahkan iman. Jangan biarkan hati kalah untuk memandangkan bahwa sesungguhnya Kristus hampir tiba. Saat atau detik yang berlalu, jika Anda menghargai detik yang berlalu, maka Anda akan tahu nilainya setiap kesempatan yang sedang berlangsung di hadapan Anda. Manfaatkanlah nilai kesempatan setiap detik yang ada di hadapan kita, agar kehendak Tuhan terlaksana dalam diri kita sebagai utusan Tuhan, sebagai orang yang disediakan oleh Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Saudara, mari kita melihat tanggung jawab yang besar sebagai umat Tuhan. Yang pertama, duta Kristus tidak menyesal keadaan mereka. Tidak merungut, tidak mengadu sekalipun di jalan yang sukar. Malah mereka mengangkat dan membuka pikiran mereka, dan Tuhan ada bersama di hati mereka. Damai dan tenang, sukacita mengiringi perjalanan mereka. Mereka tidak pernah menyesal. Mereka tidak pernah merunggut. Mereka tidak pernah mengadu, sekalipun di jalan yang sukar. Saudara-saudari sekalian, ini tanggung jawab besar kita, memperlihatkan kepada dunia, agar dunia mengerti bahwa kita sudah miliki damai sukacita yang sejati, sementara sekalipun kita berjalan di bumi yang fana. Yang kedua, saudara dan saudari sekalian, kita nobatkan Kristus di dalam hati, agar bait suci jiwa kita sejiwa dengan Tuhan, untuk mengajar dan membimbing anak-anak kita, agar jiwa-jiwa mereka yang Tuhan berikan kepada kita juga diselamatkan.
Saudara dan saudari sekalian, sebagai ibu bapak, kita sangat bertuah karena kita memiliki jiwa-jiwa yang dikurniakan Tuhan kepada kita dalam hubungan kita dengan Tuhan dalam keluarga kita. Jangan lepaskan kesempatan ini dan jangan biarkan dan jangan lalaikan kesempatan ini, saudara dan saudari sekalian. Nobatkan Kristus di dalam hati kita agar bait suci jiwa kita sejiwa dengan Tuhan. Dan kita tidak membiarkan seorang pun di antara hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu anak-anak kita, hilang di pandangan kita bila kita tiba di sorga. Tanggung jawab kita yang ketiga, waktu selalu ada bagi mereka yang tidak meniadakan masa untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti keselamatan dan menghasilkan buah. Saudara, waktu hanya tiada bagi orang yang meniadakan masa. Dengan demikian, selagi kita mengatakan bahwa ada masa, maka selagi itu kita ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan, mengerti keselamatan, agar bila mana kita mengerti keselamatan, kita akan menghasilkan buah. Karena kita dapat jelaskan, kita dapat ceritakan, kita dapat bagikan, kita dapat berikan firman Tuhan itu sebagai air sumber hidup bagi orang lain. Yang keempat, saudara, malaikat Tuhan akan datang untuk mereka yang hidup giat mengkhotbahkan firman kepada orang lain. Sekalipun mereka dihina, malah mungkin ada yang dipenjara, diseksa. Ini adalah satu pekerjaan umat Tuhan sesuai dengan kemampuan setiap orang. Bila Anda sudah dipilih Tuhan, maka Tuhan akan mempersiapkan Anda. Dengan malaikat Tuhan mengiringi Anda kemanapun Anda berada, di situasi apapun yang Anda akan lalui, Anda akan berani, kita akan berani mengkhotbahkan, mengumandangkan dengan giat firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, hari ini sudah banyak umat Tuhan yang sadar akan tanggung jawab ini. Sehingga segala saluran yang ada, media-media, jaringan-jaringan media, dimanfaatkan oleh hamba-hamba Tuhan untuk mengumandangkan firman. Anda juga boleh dengan semudah share apa yang mereka telah kumandangkan, apa yang mereka telah coretkan, apa yang telah mereka lakar dan tuliskan di layar maya. Saudara-saudara, saudara dan saudari sekalian, kesempatan ini kesempatan yang terbaik. Tidak akan berulang kesempatan bila sudah berlalu. Saudara dan saudari sekalian, kebenaran Anda akan menjadi sama seperti di dalam Kristus. Kesanggupanmu akan menjadi maksimal. Kesanggupan kita menjadi maksimum. Bila mana hidup kita bersatu dengan Tuhan, sampai kematian pun bukan cabaran bagi kita, demi terang kemuliaan, kedamaian, dan penghiburan jiwa yang kita mau kumandangkan, agar kemuncaknya nanti akan kita nikmati di sorga, tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sekarang pun kita sudah nikmati surga di dunia ini untuk kita jalani kenyataan kenikmatan sorga bila tiba di sorga nanti. Saudara, maksimumkanlah kesanggupanmu dengan bersatu dengan Tuhan. Maka tidak ada yang menggantarkan, tidak ada yang menakutkan. Saudara-saudari sekalian, berilah respon kepada terang Tuhan, dan Anda akan selalu segar,
kesehatan Anda akan bertambah baik. Dengan kadar segera, terang akan bertambah tanpa disadari, dan kemuliaan Tuhan menjadi ganjaranmu. Saudara dan saudari sekalian, sebagai orang yang telah diberikan kesempatan untuk berada di akhir zaman, siap siagalah untuk bertanggung jawab sebagai duta Kristus, sebagai duta dan utusan Tuhan, untuk mengumandangkan kemuliaan Tuhan di kesempatan yang terakhir, sehingga kita bertemu di sorga. Tuhan memberkati kita sekalian.